Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, mizan atau timbangan adalah alat untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringan. Adapun mizan di akhirat adalah sesuatu yang Allah Azza wa Jalla letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan hamba-hambanya. Soal ukurannya, hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Seandainya langit dan bumi diletakkan dalam daun timbangannya, niscaya mizan tersebut akan tetap longgar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat mizan akan ditegakkan. Andaikan ia digunakan untuk menimbang langit dan bumi, niscaya ia akan tetap lapang. Maka malaikat pun berkata, wahai Robku, untuk siapa timbangan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, untuk siapa saja dari hamba-hambaku. Maka malaikat bertanya, Maha suci Engkau, tidaklah kami dapat beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan Al-Albani. Mengenai apa yang ditimbang kelak di hari kiamat, setidaknya ada 3 pendapat ulama yang berbeda dalam hal ini. Pendapat pertama adalah amal. Kelak di hari kiamat, amal baik maupun buruk manusia akan dijadikan sesuatu yang berwujud, lalu diletakkan di atas daun timbangan. Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 kalimat yang dicintai Allah Ar-Rahman, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Artinya, Maha suci Allah sambil memujinya dan Maha suci Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat Bukhari nomor 6406 dan Muslim nomor 2694. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika diletakkan di mizan melebihi akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2003, Ibnu Hibban nomor 481 dan dihasankan Su'aib Al-Arnaud. Dan Allah kuasa untuk menciptakan amal yang sifatnya abstrak menjadi sesuatu yang berwujud. Pendapat kedua adalah pelaku amal. Ada juga dalil yang menunjukkan bahwa yang ditimbang kelak di hari akhir adalah badan para hamba, sedangkan berat dan ringannya tergantung dari kekuatan imannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada seseorang laki-laki yang besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah tidak sampai seberat sayap nyamuk. Hadis riwayat Bukhari nomor 4729 dan Muslim nomor 2785. Kejadian ini seperti firman Allah di surat Al-Kahfi yang berbunyi, dan kami tidak mengadakan sesuatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Quran Surah Al-Kahfi ayat 105. Pendapat ketiga yaitu buku catatan amal. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, di mana ketika itu dibentangkan 99 gulungan catatan dosa miliknya. Setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah berfirman, apakah ada yang engkau ingkari dari semua catatan ini? Apakah para malaikat pencatat amal telah menganiayamu? Dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Allah bertanya, apakah engkau memiliki udzur atau alasan? Dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahkan sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku, dan sesungguhnya pada hari itu engkau tidak akan dianiaya sedikit pun. Kemudian dikeluarkanlah sebuah kartu yang di dalamnya terdapat kalimat, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Lalu Allah berfirman, hadirkan timbanganmu. Dia berkata, wahai Rabbku, apalah artinya kartu ini dibandingkan seluruh gulungan atau dosa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Kemudian diletakkanlah gulungan-gulungan tersebut pada satu daun timbangan, dan kartu itu pada daun timbangan yang lain. Maka gulungan-gulungan atau dosa tersebut terangkat, dan kartu atau la ilaha illallah lebih berat. Demikianlah tidak ada satupun yang lebih berat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2639, Ibnu Majah nomor 4300. Sobat Muslim, 3 pendapat di atas tidak saling bertentangan satu sama lain. Sebagian orang ada yang ditimbang amalnya, sebagian yang lain ditimbang buku catatannya, dan sebagian yang lain ditimbang dirinya.
Namun Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsmani rahimahullah mengatakan bahwa secara umum yang ditimbang adalah amal perbuatannya. Karena kebanyakan dalil-dalil menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amal perbuatan. Adapun timbangan buruk, adapun timbangan buku catatan amal dan pelakunya, maka itu khusus untuk sebagian orang saja. Semoga sedikit informasi yang kami sampaikan ini bisa mendorong kita untuk selalu beramal soleh. Semoga Allah Ta'ala menutup umur kita dengan keberkahan dan kebaikan serta keselamatan. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.